Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan nama saya Bu Firki Eka Iswara, biasa dipanggil Bu Firki atau Bu Iki. Hari ini saya ingin menjelaskan komitmen atau kontrak belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Oke, sebelumnya selamat datang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama saya Bu Firki Eka Iswara. Nah, nanti aplikasi pembelajaran yang wajib digunakan di SMA Negeri 6 Depok bersama saya di pelajaran PKWU itu ada Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Mungkin nanti ada beberapa aplikasi tambahan seperti Mentimeter, Quizizz, Google Form, itu untuk kuis atau untuk ulangan biasanya. Kemudian Instagram atau YouTube untuk upload-upload tugas seperti itu. Kemudian ini penjelasan belajar dengan Google Meet. Nah, tata tertib saat menggunakan Google Meet pelajaran saya. Yang pertama, siswa menggunakan seragam sekolah pada saat pembelajaran berlangsung sesuai harinya. Kemudian yang kedua, hadir tepat waktu setelah link Google Meet diberikan melalui Google Classroom ataupun di WhatsApp. Toleransi telat sekitar 5-10 menit karena kendala jaringan dan segera lapor guru bidang studi. Kehadiran saat Google Meet dipanggil namanya di absen ya melalui presensi. Misalnya Firki, ya Bu hadir dengan wajib mengaktifkan kamera. Nah, kemudian yang selanjutnya wajib mengaktifkan kamera saat menggunakan Google Meet selama proses pembelajaran, kecuali kendala jaringan, kamu bisa izin untuk off kamera. Kemudian pada saat pembelajaran kamu nonaktifkan audio atau suaranya kecuali saat dipersilakan untuk bicara atau saat ditanya. Nah, lanjut. Kemudian menjaga tutur kata baik saat di chat room ataupun langsung. Tidak menggunakan share screen saat Google Meet kecuali guru mempersilahkan. Tidak live sebelum guru mengizinkan kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya jaringan bermasalah namun harus lapor terhadap guru ke saya. Nah, pada saat Google Meet, kalau kamu ke toilet, silakan izin ke toilet via chat Google Meet ataupun WhatsApp. Ibu, maaf saya mau ke toilet. Jadi ketika saya panggil atau saya tanya, saya tahu kamu sedang di toilet seperti itu. Nah, belajar dengan Google Classroom dan WhatsApp. Belajar dengan Google Classroom dan WhatsApp itu peraturannya seperti apa? Nah, ini tata tertib atau peraturan saat menggunakan Google Class dan WhatsApp. Yang pertama, hadir tepat waktu sesuai jadwal pelajaran, toleransi sekitar 5-10 menit. Kalau seandainya kendala jaringan, kamu segera lapor guru bidang studi. Jika lewat dari jam saya anggap tidak hadir. Misalnya, pelajaran kamu dari jam 7 sampai jam 8, kamu isinya jam setengah 9, itu saya anggap tidak hadir. Karena kamu harus isi sesuai dengan jam hadir pelajaran saya, seperti itu. Kemudian wajib mengisi daftar hadir di Google Classroom dengan gambar tanda tanya seperti ini nih. Nanti kan ada kehadiran ya, presensi tulisannya nanti seperti ini lambangnya kamu klik, terus kamu pilih hadir. Ya. Selanjutnya, menjaga tutur kata di chat Google Classroom ataupun WhatsApp. Aktif ketika ada tanya jawab dari guru di Google Classroom ataupun WhatsApp. Kemudian, kalau mau izin ke toilet boleh via Google Classroom ataupun WhatsApp seperti itu. Selanjutnya, di Google Classroom, silakan kamu mendownload materi pelajaran di Google Classroom. Jika ada tugas, langsung kerjakan di Google Classroom dan kirim file melalui Google Class. Jika tugas sudah selesai, kamu wajib klik turn in atau serahkan yang tombol button warna biru. Pada tugas tersebut, yang menandakan siswa sudah mengerjakan. Jadi kalau kamu udah klik yang warna biru, tulisan turn in atau serahkan, kamu artinya udah selesai kerjain tugasnya.
Nah, tidak lift sebelum guru mengizinkan kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jaringan bermasalah. Namun, kamu harus lapor terhadap guru ke saya. Jadi, selama proses pembelajaran, perhatikan yang ada di Google Classroom, seperti itu. Jika ada kesulitan atau kendala selama PJJ, silakan sampaikan ke saya sebagai guru bidang studinya. Nah, peraturan apa sih di dalam pelajaran saya untuk menyelesaikan tugas? Yang pertama, kerjakan tugas tepat waktu dan tidak melewati batas. Kamu silakan lihat due date-nya atau batas waktu mengerjakannya. Jangan sampai telat kerjakan. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas dengan baik dan maksimal sesuai dengan instruksi tugas. Yang ketiga, kerjakan tugas dengan hasil original buatan sendiri tanpa plagiat milik orang lain. Jika terjadi, nanti akan saya coba panggil ke sekolah atau saya tegur, ya. Mungkin yang pertama saya tegur terlebih dahulu, saya minta konfirmasinya seperti apa, saya minta kejujurannya seperti apa. Jika tidak, akan saya follow up lebih lanjut. Nah, peraturan yang harus diikuti, nanti kalian buat surat kesepakatan seperti ini, ya, ditandatangan oleh kamu dan orang tua. Jadi nanti isinya seperti ini. Dengan surat ini nama, kelas. Yang pertama, saya siap hadir tepat waktu saat belajar. Yang kedua, saya siap selalu hadir saat pelajaran kecuali kendala sakit atau izin. Yang ketiga, jika kendala jaringan atau kuota, saya siap langsung kabarkan baik sebelum atau sesudah pelajaran. Jadi langsung dikabarin, nggak berlarut-larut, nggak nunggu besok, nggak nunggu ditegur, sebelum ditegur kamu sudah konfirmasi. Kemudian yang keempat, saya siap kerjakan tugas tepat waktu dan tidak melewati batas. Selanjutnya, saya siap kerjakan tugas dengan baik dan maksimal sesuai dengan instruksi tugas. Selanjutnya, saya siap kerjakan tugas dengan hasil original buatan sendiri tanpa plagiat milik orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya siap mengikuti tata tertib sekolah saat pelajaran berlangsung menggunakan seragam dan rambut sesuai tertib sekolah. Jika saya melanggar tata tertib di atas atau kesepakatan ini dan tidak mengikuti dengan baik, saya siap diberikan hukuman atau punishment dan saya bersedia nilai di bawah KKM. Nah, nanti kamu tulis Depok tanggal hari ini, bulan ini ya, tanggal 2 Agustus, misalnya 3 Agustus, 4, 5, 6, ya, sesuaikan dengan hari kamu buat. Mengetahui orang tua siswa, tanda tangan, terus nama ortunya siapa. Kemudian di sini juga ada nama kamu, siswa, tanda tangan kamu sama nama kamu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti kamu silakan buat, boleh diketik, boleh ditulis tangan ya. Seperti ini pokoknya. Nah, surat kesepakatan Mapol PKWU, perhatian. Nanti kamu hari ini cukup buat ini saja, surat kesepakatan Mapel Prakarya dan Kewirausahaan. Jadi yang pertama, buatlah surat kesepakatan untuk Mapel PKWU seperti contoh di atas. Yang ini dan yang ini ya. Kalau nggak kelihatan yang ini, kamu lihat yang bentuk seperti ini. Tapi kalau bingung, boleh lihat yang ini. Sama aja sebenarnya. Ya, kemudian boleh ditulis tangan, boleh diketik. Jangan lupa tulis nama dan kelas, baca dan resapi di dalam hatimu, kamu siap untuk mentaatinya. Jika sudah, beri tanda tanganmu dan orang tuamu. Jadi orang tua juga harus tahu ya. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, saya melakukan tindak lanjut. Jadi sama-sama sudah tahu orang tua, kamu, dan saya seperti itu. Kemudian upload di Google Classroom dan klik turn in atau serahkan. Jangan lupa di-upload. Kamu foto, kamu upload di Google Classroom. Nah, do dan don't yang harus dilakukan dan yang tidak itu seperti apa? Yang pertama yang harus dilakukan, menjaga sikap terhadap guru dan sesama teman, sopan. Menjaga perkataan, tidak berkata yang kotor atau tidak sopan. Kemudian, mematuhi tata tertib sekolah, pakaian, atribut sekolah. Selanjutnya, kerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline. Jika ada tugas kelompok,
kamu aktif dan tidak mengandalkan temannya, jadi saling kerja sama, kolaboratif, yang artinya ikut terlibat dalam mengerjakan tugas. Jadi tapi untuk sekarang-sekarang ini karena masih masa pandemi akan lebih banyak tugas individu. Nah, kemudian masuk tepat waktu, toleransi sekitar 5-10 menit. Bu, kalau misalnya lebih dari 5 dan 10 menit ya dihitung telat. Tapi kalau misalnya lewat dari jam saya dihitung tidak hadir seperti itu. Tidak makan dan minum tanpa izin guru jika menggunakan Google Meet. Jadi perhatikan saya. Kalau kamu misalnya keselak ataupun pusing terus pengen minum silakan. Tapi harus izin ya. Nah, jika sakit, silakan izin ke saya sebagai guru kamu, kemudian ke wali kelas, saya akan konfirmasi ke wali kelas, dan ke sekretaris, saya juga akan konfirmasi ke sekretaris kamu. Kemudian tidak keluar kelas atau lift tanpa izin guru. Nah, jika ada hal yang perlu ditambahkan, nanti akan saya tambahkan, karena ini sifatnya dinamis ya, sesuai kondisi sekarang. Oke, semua kebalikan yang dari do, ini yang tidak boleh, don't, yang tidak boleh kamu lakukan. Tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan atau saat temannya presentasi atau Google Meet. Misalnya nih, rata-rata ya kemarin tuh kamu pergi kemana? Saya panggil namanya nggak ada. Ternyata kamu lagi ngejemur atau lagi tidur atau lagi main game. Jadi pas saya panggil nggak nyaut. Biasanya saya kalau Google Meet tuh suka tanya jawab. Misalnya saya panggil, Brian, gimana tanggapannya gitu. Jadi kamu harus ready ya. Jangan sampai ketika saya panggil namanya, Salma, Salma, kok nggak dijawab? Ternyata dikonfirmasi, Bu maaf tadi saya habis ngejemur gitu. Ya kalau lagi belajar perhatikan dulu guru kamu ketika menjelaskan. Nah selanjutnya, tidak sopan terhadap guru dan teman, tidak menjaga perkataannya, tidak mematuhi tata tertib sekolah, pakaian, atribut sekolah, tidak kerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline. Ini yang tidak boleh kamu lakukan. Selanjutnya, ya, yang tidak boleh kamu lakukan adalah ya, akan ada punishment dari saya langsung khusus untuk tugas. Jika tugas sudah lebih dari 3 kali diingatkan oleh temannya, oleh saya, tetap tidak digubris atau diabaikan, berarti kamu siap nilainya di bawah KKM dan tidak naik kelas, terutama di kelas sebelumnya nih. Ada beberapa anak yang sudah pernah seperti ini dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, jika tetap tidak ada respon, akan ada pemanggilan ke sekolah. Saya panggil ke sekolah, kenapa seperti itu? Kenapa tidak kerjakan tugas? Kenapa tidak hadir dan lain sebagainya? Seperti itu. Atau malah home visit, nanti saya ke rumahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga yang tidak boleh, tidak mengerjakan tugas kelompok. Jadi diminta untuk, kalau kamu nggak ngerjain tugas kelompok, kamu diminta untuk mengulang pekerjaannya sendiri semuanya. Kamu nilai di bawah KKM. Seperti itu. Tidak masuk tepat waktu, kecuali alasan yang jelas. Diberikan tugas tambahan nanti. Misalnya kamu nggak hadir tepat waktu, kecuali alasannya jelas. Atau malah nggak masuk sama sekali. Ya udah, nanti akan diberikan tugas tambahan. Nah, tidak hadir sama sekali nih. Nih, benar-benar gak hadir. Tugas tidak diterima walaupun dikerjakan. Jadi makanya usahakan kamu hadir. Ya, gimana caranya? Kalau bingung isi daftar hadir ya, bertanya, jangan diem aja, oke? Selanjutnya, keluar kelas tanpa izin guru, nanti saya persilakan untuk keluar kelas, tidak mengikuti pelajaran, dan saya anggap tidak hadir. Misalnya kamu tiba-tiba saat Google Meet live, terus kamu nggak konfirmasi, ya, terus kamu nggak ada kabar sama sekali, berhari-hari, berbulan-bulan, saya tanya wali kelas juga nggak tahu. Ya berarti saya anggap gak hadir seperti itu. Jika kendala, jadi kalau misalnya seandainya kamu kendala di saat Google Meet, pokoknya kamu konfirmasi kalau ada masalah, kabarin, jangan gak ada kabar sama sekali. Ibu saya kendala kuota, ibu saya kendala internet, jaringannya susah. Saya akan ngerti ketika kamu komunikasinya enak dan kamu konfirmasi ke saya. Saya nggak kaku-kaku, yang penting kamu koordinasi sama saya dan saling berkomunikasi, seperti itu. Jadi jangan sampai saya pikir, oh kok ini tiba-tiba live ya, kok nggak ngikut pelajaran saya ya gitu. Jangan sampai saya berpikir seperti itu. Yang penting komunikasi kuncinya, oke? Nah,
Kemudian berdiam diri dan menunggu tugas ditagih oleh guru. Ini tolong ubah kebiasaan lama. Jangan berdiam diri terus menunggu tugas ditagih. Jadi kamu inisiatif untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, nah ini juga yang saya tidak suka nih, menyepelekan guru dan tidak ikut hadir dalam kelas dengan entengnya menjawab malas. Misalnya, kamu nggak hadir Google Meet, kamu nggak isi daftar hadir di Google Classroom. Kamu jawab jawab begini, "Ah, males, Bu," gitu. Itu, jangan seperti itu, ubah kebiasaan lama. Ya namanya proses pembelajaran seperti ini, jarak jauh, ya silakan kamu biasakan, ya. Jangan kamu, "Ah, males, nggak bisa." Nah ini yang nggak bisa jadi orang berhasil. Kalau jawaban males ini nggak akan bisa jadi orang berhasil, kecuali memang kamu berusaha dengan baik. Saya yakin kalau orang yang mau berusaha pasti jadi orang yang berhasil seperti itu. Oke KKM-nya berapa? KKM sekolah itu 76, itu dari tugas ulangan harian. PAS, PAT itu 76. Jika setelah diakumulasi terus kemudian dinilai rapotnya kurang dari 76, maka akan melakukan perbaikan nilai atau yang disebut dengan remedial. Pekan ulangan akan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada, seperti itu. Ya. Nah, kriteria di bawah 76 itu jika seperti apa? Yang pertama ada satu tugas atau nilai yang belum diselesaikan. Kemudian yang kedua, nilai ulangan harian, tugas, PAS, PAT tidak memenuhi KKM. Kemudian yang ketiga, menunda tugas yang belum diselesaikan sehingga melewati batas waktu yang ditentukan. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau seandainya kayak gitu? Yang pertama, selesaikan semua tugas ulangan harian tepat waktu. Tugasnya diselesain, ulangan hariannya tepat waktu, gitu kan. Jika nilai di bawah KKM, sesegera mungkin minta tugas tambahan atau remedial. Jadi kalau seandainya nilainya di bawah KKM, itu minta tugas tambahan atau remedial. Sebenarnya kalau kamu kerjakannya tepat waktu, kamu bisa mengerjakannya dengan baik, itu cukup. Ya, makanya jangan ditunda-tunda. Nah, di sini nih, tidak menunda tugas dan segera diselesaikan. Seperti itu. Nah, Bu, kalau seandainya nilai saya cukup di atas 76, tapi nilai saya dari semester sebelumnya ternyata kurang. Itu gimana? Kamu boleh minta tugas tambahan ke saya atau pengayaan. Jadi nanti akan saya berikan pengayaan ke kamu. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan, jika mau bertanya, kamu bisa via WhatsApp di grup atau japri Bu Firki langsung, ya. Oke, mari berubah untuk jadi yang lebih baik lagi di kelas 11. So, do the best, get Allah to the rest. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sehat semuanya.